Tapi kalau nggak dibangunin tadi, Pak Gigin tidur terus. Tidur terus, ya asik banget tidurnya. Sekarang terasa nih enak. Ya. Nah itu adalah perbedaan bagaimana kita merepress untuk meditasi. Aduh, saya harus tidur. Semakin ini melakukan itu juga bisa tidur, nggak bisa relax, ya. Tapi kalau itu datang dari dalam, kita bisa relax. Bisa tadi sempat lihat lorong, nggak tahu nomor berapa. Dan itu nggak ingat apa-apa, tidur aja. Until you woke me up. Yes. Yang waktu saya wake you up, you merasa apa? Bahwa segar, refresh, mata terbuka. Jadi saya membayangin habis tidur nyenyak yang cukup lama. Nah sekarang saya membayangin kalau ada cold beer is very nice. Nah, ini contoh bagaimana meditasi relaxation yang tidak dipaksakan. Jadi sebenarnya tadi prosesnya mungkin 10-15 menit, tetapi merasa tidur seperti berapa jam? Ya, tidur aja nggak tahu berapa, tapi asik banget. Sekarang segar ya. Iya. Ini bibir saya kering nih kayak orang kayak bangun tidur pagi aja. Itu adalah meditation. Nah kalau itu kita terus-terusan kita latih, maka Anda akan mudah sekali, seperti Bu Mari akan mudah sekali untuk melihat picture apa di masa lalu. Jadi sebenarnya pada saat kita terus berlatih, kalaupun kita tidak berbakat untuk melihat visualisasi dengan jelas, itu bisa muncul sendiri. Kalau Ibu mimpi bagaimana? Apa yang Ibu lihat? Iya, sejelas sekali ya kalau mimpi ya. Iya, karena itu prosesnya harus seperti mimpi nanti. Jelas dan benar-benar merasakan action atau activity yang dan ada itu tidak dalam kehidupan dipaksakan. itu. Iya. Jadi jangan ada willpower. Ya, jangan ada pemaksaan saya harus. Totally relax. Ya, seperti tadi Gigin totally relax. Dan yang paling bagus tidur, kalau mau tidur, tapi dia bisa dengar suara saya, sudah itu dalam mimpinya akan datang saya mau pergi ke past life. Jadi inti semua pergi ke medan energi itu adalah bagaimana kita relax, ya, dan datangnya dalam mimpi atau datangnya dalam past life. Ya. Past life itu kan kayak tidur benar, relax. Dan pada saat kita kembali ke past life yang tadi Pak Richard bilang adalah kita belajar pola hidup kan? Iya, pattern. Iya, pattern hidup sendiri. Saya pernah ada pengalaman dibawa ke satu masa past life di mana saya pada saat itu bertemu dengan orang yang kebetulan sekali ada di masa sekarang. Apakah ini mungkin terjadi atau very rare? Sangat mungkin. Oleh karena itu tadi seperti saya sampaikan di awal, kita harus ada pre-talk, dan pre-talk biasanya saya tanyakan siapa orang terdekat Anda, siapa sahabat Anda, siapa suami istri Anda, dan sebagainya. Karena waktu kita dibawa ke past life, orang-orang yang ada dekat dengan Anda hampir pasti ada di past life Anda. Oh begitu? Hampir pasti. Ya, siapa musuh Anda, siapa orang yang Anda benci, saya juga tanya itu. Karena hampir pasti ada, karena itu semua proses pembelajaran, dan biasanya soul itu bikin grup. Ya, bikin grup, bikin cluster, masih ngantuk Pak Gigin. Bikin cluster, clusternya saya pikir nanti saya akan reinkarnasi dan saya akan mau jadi A, kamu jadi si B, jadi si C, jadi si D. Sekarang skenario kita begini supaya kita bisa mengembangkan diri kita. Tapi waktu kita lahir, kita dilupakan, paramnesia. So the challenge adalah bagaimana mengingat kembali. Karena kita paramnesia, waktu kita jadi spirit, kita merencanakan, begitu kita jadi soul, jadi manusia, kita dilupakan. Oleh karena itu, past life adalah teknik bagaimana mengingat kembali ketika kita masih menjadi spirit. Untuk mengetahui misi kita. Iya, the spirit carries on. The spirit carries on. Itu lagunya siapa? If I die tomorrow, Dream Theater. Dream Theater. Dream Theater. If I die tomorrow, I'll be alright because I believe the spirit carries on. Dan pada saat kita tahu misi, sebenarnya hidup lebih mudah, Pak Richard. Sangat mudah dan tidak ada fear. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kehidupan sekarang ini adalah soul yang ingin experiencing the growth melalui physical body. Ya, growth of consciousness. David Hawkins menghitung bahwa dalam satu kehidupan itu dari skala 0 sampai 1000, kenaikan consciousness itu hanya 5 poin. Tetapi kalau kita diskusi, kita meditate, kita melakukan hal-hal past life regression, itu bisa naik sampai 30 poin, 100 poin, 200 poin. Ya. Jadi akan mempercepat evolusi kita untuk mencapai oneness. Dan memperpendek jalur reinkarnasi sendiri. Karena kalau kita naiknya cuma 5, terus capek juga ya Pak Richard. Cuman masa ini adalah masa yang special. Sekarang kenapa begitu banyak spirit yang berinkarnasi atau soul yang berinkarnasi menjadi manusia, ada 6 billion. Ya kalau kita melihat ya semakin lama semakin banyak loh, tapi kenaikannya itu eksponensial. Kenapa? Karena momen ini adalah momen yang special. Karena
Earth itself dan solar system kita sekarang bervibrasi dalam level yang lebih tinggi. Tahun 2012 akan terjadi the beginning of the vibration yang lebih tinggi dan kita akan mengalami transformasi. Kalau menurut pengalaman kuno orang Indian bulan Desember 2012 ya. Ya, Mayan mengatakan demikian. Sudah Desember 2012. Tapi bukan hanya Mayan saja. Iya. Sumerian juga mengatakan demikian. Denderadis dari Mesir demikian juga. Hopi, suku Hopi demikian. Meanings juga. that we only have 2 years and 6 months ya, 2 tahun 6 bulan ya. Ya kita harus bersuka cita kan. Iya. Jadi nggak perlu berinvestasi lama-lama lagi kan. Iya. Ya kita hadapin aja kan. Tenang aja. Kan banyak orang yang panik kan, untuk apa panik ya kan, Ini kalau harus sudah pasti disambut terjadi kan. Dengan sukacita. Ya kalau kita ada wisdomnya, ada knowledge-nya, informationnya kita dapat, yang seperti tadi Teknik dapat. Kalau dia bisa pergi ke past, dia bisa pergi ke future nggak? Sama aja kan. Ya. Jadi sebenarnya tekniknya sama saja. Dan kalau kita bisa lakukan hal itu, maka hidup kita akan lebih nyaman, ya lebih sejahtera, lebih berkelimpahan. Ya. Dan oke pemirsa, ini menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Pak Richard Klaproth barusan ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam tema-tema yang lebih menarik pada episode Enlightenment Forum with Richard Klaproth berikutnya. Hidup adalah segalanya. Hidup adalah bahagia. Hidup sangatlah bermakna bagi kita manusia.